Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena telah kita laksanakan puasa tidak terasa, puasa yang ke-16. Puasa yang ke-16. Kemudian tarawih kita hari ini yang ke-17. Ini malam Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran. Malam 17 itu biasanya. Jadi apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai ke-16 dan malam ini kita melaksanakan sholat Isya, kemudian diteruskan sholat berjamaah tarawih di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingin kita diterima, ya. Semoga diterima, karena kita setiap orang jalan hidupnya tidak sama. Ada yang sehari tadi itu bekerja, kemudian istirahat. Ada yang sehari tadi ke sawah. Ada yang sehari tadi tidur, ada yang sehari tadi ngamuk-ngamuk sama keluarga. Semoga apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai sekarang ini diterima. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat taraweh Masjid Baitus Salam yang berbahagia. Hari ini saya akan sampaikan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Al-Hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bari, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara di mana kamu tidak akan tersesat jikalau berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, ini sunnah Nabi. Jelas, sudah jelas sekali bahwa kita harus memegang teguh dua itu peninggalan Nabi sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, kemudian ditulis oleh hadis-riwayat perawi-perawi, ya, kemudian disampaikan kepada ulama-ulama, kemudian ustadz-ustadz, kepada kita semua. Jadi kita di sini memegang teguh keduanya Al-Quran. Bagaimana cara memegang teguh Al-Quran? Apa dipegang terus? Ya, dipegang itu artinya dibaca, dipelajari, dihafalkan, dipahami, kemudian juga bisa diartikan. Artinya itu dipahami, tidak hanya itu saja, tetapi dilaksanakan. Al-Quran, yang ada di Al-Quran itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Di situ ada kata-kata aqimis sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, berikanlah sebagian rezeki, yaitu berzakat. Yuk kita melaksanakan sholat. Nah, kalau enggak sholat, peninggalan Rasul muspro,
menurut orang itu. Tapi kalau kita melaksanakan ya buat kita tidak, tapi buat orang yang tidak sholat ya muspro, nggak akan diterima oleh Allah. Doanya nggak diterima, nggak sholat, nggak kenal Gusti Allah, jaluk. Seperti kita sekolah atau di perusahaannya namanya Al-Islam, perusahaannya Islam. Islam harus sholat 5 waktu, masuk di perusahaan itu, masuk pabriknya Gusti Allah, ya. Kemudian dites ujiannya kesabaran, bencana alam, sakit, atau sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Tidak hanya rezeki tok tidak disangka, tapi bencana juga tidak disangka. Tahu-tahu banjir gitu malam hari. Nah, jadi semua itu harus berdasarkan tuh dua itu. Kalau tidak berdasarkan dua itu ya tidak akan diterima. Enggak sholat. Ya harus sholat 5 waktu. Kalau di perusahaan ya harus masuk di perusahaan. Jadi guru ya harus masuk. Jadi pelajar ya harus masuk kelas, masuk sekolah. Nanti ada ujiannya, ujian tulis, ujian lisan, dan ujian yang lain kalau di perusahaan. Kalau di kuliahan ya ada skripsi, ada ujiannya. Ya, kalau di S2 ada tesis, S3 ya disertasi. Ya. Kemudian kalau mau profesor itu karya-karya ilmiahnya di berbagai macam jurnal-jurnal ilmiah di internasional, nasional, dan regional ada di sana, dan menemukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi begitu. Kalau ingin hidupnya mulia, tidak tersesat. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Quran adalah cahaya yang jelas, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40 ini apa? Tak cari ayat-ayatnya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong menerimanya, niscaya tiadalah dibukakan pintu langit bagi mereka, dan tidak pula mereka masuk surga kecuali kalau masuk unta ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami membalasi orang-orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa itu ya mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah mengatakan harus sholat, enggak sholat. Harus zakat, enggak zakat. Harus membantu orang lain, tidak membantu orang lain. Faraid warisnya harus bagaimana seperti itu, tidak. Lanang itu podoai, mendustakan itu. Ya, sebenarnya kalau warisan ya lanangi loro, ini satu, harus. Kalau enggak seperti itu ya keterak banjir terus tanahnya enggak kena ditanduri. Salah dewe, faraidnya kurang. Kemudian kalau nikah juga begitu, nikah dengan keluarga sendiri tidak boleh, dosa, dan melakukan hal-hal maksiat, ya, tidak boleh. Kemudian mabuk-mabukan, semuanya itu mendustakan ayat-ayat Allah itu. Sombong bisa, enggak sholat bisa. Itu semua orang-orang seperti itu, jemaah ya. Tidak dibukakan pintu langit, tidak terbuka. Donga kaya apa enggak terbuka itu. Ditahlili 1000 wong, 2000 wong, 3000, 1 juta wong wis kabeh donga kowe awake dhewe gak diterima. Gak dibuka pintu langit itu, enggak dibuka. Mereka tidak akan masuk surga. Mereka itu berdosa. Berdosa karena tidak menurut perintah Allah, peninggalan Nabi ini. Ya. Jadi ayat-ayat Allah itu didustakan. Tuh. Maka kita alhamdulillah di sini sholat 5 waktu, ya. Kemudian sholat taraweh. Banyak teman-teman saudara, dulur-dulur ada yang sakit, ada yang dalam perjalanan, ada
ada yang mungkin cangkruan sekarang ini, rokokan, HP-HPan saja, dolanan, game-gamean, tidur, lenger, kesel dan sebagainya. Kita alhamdulillah di sini sholat gitu ya. Itu hal yang luar biasa loh. Nah, saya itu kadang mikir gini, alhamdulillah ya bisa sholat. Alhamdulillah itu jadwal nang kono. Ada beberapa sekarang ini di sawah masih nandur, masih sholatnya kapan? Kesel turu bablas. Ya. Alhamdulillah jenengan juga begitu. Jenengan diberi pekerjaan seperti itu, pekerjaan sebagai PNS, sebagai guru, sebagai di sini itu besar sekali itu nikmatnya. Maka perbanyak bersyukurlah. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 52. Sesungguhnya telah kami datangkan kitab kepada mereka serta kami terangkan di dalamnya dengan ilmu kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya ini. Jadi kaum yang beriman itu diberi petunjuk dan rahmat. Kalau tidak beriman ya tertutup, gak bisa dikasih petunjuk. Kecuali Allah telah memberikan menyentuh hatinya dengan sesuatu bencana, keluarganya mati semua, lagi sholat, loro suwi, lagi sadar sholat, bisa gak sholat. Ya, mulai imannya mulai terketuk hatinya. Ya alhamdulillah kita ini sehat, tangannya ya 5, jarinya 5, 10, jari kaki ya utuh semua, hidung punya, mulut punya, semuanya punya. Kita beriman, sholat, jadi enak ini dunia surga, akhirat surga. Apalagi yang sudah bekerja dan berumah tangga, punya rumah sendiri, wah bahagianya wis santai, tuanya santai. Yang penting jaga kesehatan. Kemudian di dalam ini dua pegang teguh itu jemaah yang terakhir ya, dua pegang teguh Al-Quran itu bisa dilihat ataupun ayat 12 ini contohnya. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi Nabi Muhammad itu dikei peninggalan seperti itu hanya menerangkan saja, menyampaikan saja. Kita harus taat. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan berpegang teguh. Ngono to. Nabi Muhammad iki kok nyampe neto, gak reno-reno Nabi Muhammad. Enggak harus tak tunjuknya ya enggak bisa, yang memberi tunjuk Allah, yang memberi petunjuk. Dalinas itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari Allah lewat malaikat Jibril ya Allah. Yang punya hati ini Allah, molak-malik yang kus Yazid berkurang, bertambah iman itu bukan karena Nabi Muhammad, bukan. Allah semuanya, hanya menyampaikan saja Nabi Muhammad. Iki carane ben imane Yazid, meningkat terus. Kalau kamu imane yang kus karena kamu melakukan maksiat, melakukan ini. Itulah Nabi Muhammad dinyatakan di sini di Al-Quran, disampaikan oleh Allah ini. Ya. Kemudian contoh lagi di dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Ini merupakan hal yang harus kita pegang. Yang artinya, amal perbuatan yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba kelak pada hari kiamat ialah sholat. Sholat jemaah ya. Kalau enggak sholat, mana yang dihisab? Langsung dihisab, cemplungin neraka. Bila mana sholatnya sempurna atau baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Ya ini berusaha sebaik-baiknya kita laksanakan. Sholat dengan baik, tertib, wudu, kene agama yang di dunia ini untuk menghadap Tuhan, menghadap Allah, menghadap dewanya, namanya. Dewa kita itu Allah, namanya. Dewa kita, Tuhan kita itu Allah. Itu wudu, ngentut wudune. Yang lain enggak. Gak enak sing marai memberi contoh bagaimana cara wes dilosor wes carane sembarang. Ya itu. Kalau kita ada yang memberi contoh Nabi Muhammad itu. Ini hadis riwayat ini.
Bila mana sholatnya sempurna atau baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Dan bila mana sholatnya itu rusak atau tidak sempurna, maka rusak pula segala amalan yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan, wong iki sholat tapi ngelakoni sing gagah atau sholatnya delok, wudune kurang sempurna, sholatnya lingak-lingu, ora khusyuk. Wah itu jadi gak sempurna. Jadi kalau jenengan itu ada orang baik begitu, baik, sholatnya apik, aneh apik, semuanya insya Allah baik, memegang janji dan sebagainya, insya Allah sholatnya baik. Wis cirine ngono lah, cirinya itu. Maka jamaah semuanya yang ada di sini, jamaah taraweh Masjid Baitul Salam, yang terpenting kita memegang teguh dua hal, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1442, dan hari ini adalah tanggal 28 April 2021. Itu hal yang luar biasa, bisa ketemu Allah lewat ibadah, yang lain belum bisa. Itu ada sepeda motoran, mobilan, itu belum ketemu Allah itu. Belum nanti ketemu Allah atau enggak maunya. Nah, kita ketemu Allah, ketemu yang menguasai dunia ini, yang memberikan apa saja kepada kita. Maka jemaah di sini yang terpenting kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa kita, dan sholat kita ini bisa membekas dalam kehidupan kita ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.